Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan kelas 10, kita hari ini akan mencoba memulai pelajaran matematika dengan membahas bagian yang pertama di semester pertama ini. Kalau di buku disebutkan bahwa materi yang harus diajarkan atau kita pelajari bersama adalah tentang persamaan harga mutlak. Ya, tentang persamaan harga mutlak. Namun saya tidak akan mengajarkan itu terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan materi secara berurutan. Ya. Jadi istimror gitu ya, berurutan, supaya antum nanti lebih mudah untuk mendapatkan atau memahami materi-materi selanjutnya. Jadi dari yang mulai dasar dulu, baru nanti menginjak materi-materi yang didukung oleh materi sebelumnya. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan mungkin lebih banyak tidak sesuai dengan apa yang ada di buku. Tapi tidak apa-apa, buku tetap kita jadikan acuan dan pegangan. Ya, paling tidak urutannya, saya tidak akan mengikuti buku. Dan mungkin juga ada yang di buku yang tidak saya ajarkan, atau sebaliknya, ya, ada yang saya ajarkan tapi di buku tidak ada. Ya, jadi intinya seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa materi-materi matematika yang disampaikan saya akan pilih sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, baik, yang kita bahas pertama adalah masalah persamaan linear dengan dua variabel. Persamaan linear, antum sudah paham. Persamaan linear di SMP atau di MTS dulu sudah pernah disampaikan ya, dalam pembahasan garis misalnya dan sebagainya. Kemudian ada istilah dua variabel. Apa itu variabel? Variabel itu semacam peubah dalam bahasa Indonesia. Maka di judul saya tulis dengan dua peubah. Jadi ada suatu nilai yang disembunyikan, yang diganti oleh suatu lambang, yang mana lambang itu mewakili nilai-nilai yang apabila digantikan, dia akan memenuhi ya, kalimat persamaan tersebut dengan tepat dan benar. Ini yang disebut variabel. Jadi variabel itu pengganti. Ya, variabel itu pengganti. Ya, baik, tidak panjang lebar, kita masuk saja langsung ke contoh. Ya, apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan linear yang memiliki dua peubah sekaligus. Nanti kita bisa dilihat contoh. Ya. Ada misalnya persamaan linear 2x tambah 7 sama dengan 9. Artinya di sini hanya ada satu variabel x saja. Nah, maka kalau punya dua variabel ya tinggal ditambah satu lagi. Misalkan 2x tambah 7y, x ditambah y, 5x dikurangi 9y, dan seterusnya. Itu dua peubah. Ya. Baik, kita masuk ke dalam contoh. Baik, kita masuk ke contoh dari masalah persamaan linear dengan dua variabel ya. Jadi ini adalah contoh persamaan linear dengan dua variabel. Sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan bahwa di dalam persamaan ini terdapat dua peubah yang dilambangkan dengan huruf X dan Y. Oleh karena itu, persamaan ini kemudian disebut dengan persamaan linear dengan dua variabel, karena ada dua variabelnya X dan Y. Persamaan pertamanya adalah X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kedua diketahui 2X ditambah Y sama dengan 7. Nah, di dalam permasalahan seperti ini, kita diminta untuk mencari solusi
nilai X dan Y pada kedua persamaan tersebut. Artinya nilai X dan Y ini harus sama. Nilai X dan Y di persamaan pertama harus sama dengan nilai X dan Y di persamaan yang kedua. Maka solusinya ada beberapa cara. Secara ringkas saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara mendapatkan variabel ini dengan menggabungkan dua cara sekaligus untuk mempermudah dan mempercepat proses, yaitu dengan apa yang disebut dengan eliminasi. Eliminasi itu adalah mengeliminir salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Dan yang kedua dengan menggunakan substitusi, yaitu mengganti nilai variabel yang telah diketahui nilainya. Ini di SMP atau di MTS dulu pernah dibahas tentunya. Bagaimana cara mengeliminir dan mensubstitusi persamaan-persamaan pada matematika yang bervariabel. Baik, kita coba. Ya, jadi yang pertama langkahnya, kita akan mengeliminasi salah satu dari variabel yang ada pada dua persamaan linear ini. Bagaimana menentukan variabel mana yang kira-kira akan dieliminir? Yang mana yang akan dieliminir atau dieliminasi? Caranya adalah cukup melihat variabel mana yang memiliki koefisien yang sama. Koefisien yang sama. Ini seperti ini. Yang pertama, untuk nilai atau koefisien pada persamaan linear pertama di depan X ini adalah 1 nilainya. Sementara di depan Y-nya adalah 1. Sementara untuk persamaan yang kedua, koefisien yang ada di depan X adalah 2. Sementara Y-nya 1. Sehingga kalau kita lihat ada kesamaan koefisien antara persamaan pertama dan kedua di variabel apa? Variabel Y, masing-masing sama satunya. Sehingga kita cukup atau dengan melihat hasil ini atau melihat koefisien ini, kita bisa langsung mengeliminasi dua persamaan ini dengan cara menghilangkan atau mengurangkan variabel Y yang punya koefisien sama. Jadi kita susun X tambah Y sama dengan 5, 2X tambah Y sama dengan 7, langsung kemudian dikurangi untuk mengeliminir. Mengeliminir itu menghilangkan. Sehingga dengan demikian kita dapatkan X dikurangi 2X sama dengan negatif X, Y dikurangi Y sama dengan 0, boleh tidak ditulis, 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari negatif X sama dengan negatif 2, sehingga kita dapati nilai X-nya sama dengan 2. Jadi variabel pertamanya sudah ketahuan bahwa nilai X-nya 2. Nah, setelah nilai X dari persamaan-persamaan ini diketahui sama dengan 2, maka kita cari nilai variabel Y-nya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan substitusi. Sebenarnya bisa menggunakan eliminasi lagi, tapi lebih praktis kalau sudah diketemukan salah satu nilai variabelnya, kita menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan substitusi, yaitu dengan mengganti variabel yang sudah diketahui nilainya dengan nilai tersebut. Bagaimana caranya? Kita tinggal pilih, bebas. Boleh kita pilih persamaan pertama, boleh juga digunakan persamaan kedua. Saya ingin mencoba dengan menggunakan persamaan pertama karena lebih sederhana bentuknya. Bagaimana caranya? Nilai X yang sama dengan 2 ini kemudian kita substitusikan. X-nya ini diganti dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2 tambah Y sama dengan 5. Dari persamaan X tambah Y sama dengan 5, kita dapati 2 tambah Y sama dengan 5, sehingga ketemu Y-nya sama dengan 5 dikurangi 2, dan kita dapati Y-nya sama dengan 3. Nah, sehingga hasil akhirnya kita temukan jawabannya bahwa nilai variabel X-nya adalah 2 dan nilai variabel Y-nya sama dengan 3. Kemudian kita tulis dengan notasi
seperti ini. Ya. 2,3 ini namanya notasi pasangan berurutan namanya. 2,3. 2 menunjukkan nilai variabel X, 3 menunjukkan nilai variabel Y. Sehingga kalau kita kemudian uji pada semua persamaan ini akan memenuhi nilai dari persamaan ini. 2-nya kita substitusi ke sini, 3-nya ke sini, berarti 2 tambah 3, 5, betul. Untuk yang kedua, 2 kali 2, 4, ditambah 3, 7. Maka ini adalah jawabannya. Contoh yang kedua, ya, ini persamaannya adalah 2x dikurangi 3y sama dengan 1. Persamaan keduanya adalah x ditambah y sama dengan 3. Nah, maka kita lakukan eliminasi untuk mendapatkan nilai variabel x dan y-nya. Pertanyaannya adalah, kita belum menemukan variabel yang sama dari dua persamaan ini, apakah itu x atau itu y, yang memiliki koefisien yang sama. Ya, contoh, variabel x pada persamaan pertama koefisiennya 2. Sementara variabel x pada persamaan kedua koefisiennya 1. Ini enggak sama. Ya, yang y-nya juga demikian. Persamaan satunya koefisiennya negatif 3. Persamaan yang kedua koefisiennya 1. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, untuk seperti kasus ini, bagaimana cara mengeliminasinya adalah kita tentukan terlebih dahulu mana yang akan kita eliminir dari variabelnya. Bebas, boleh kita memilih x atau memilih y untuk dieliminasi. Contoh yang pertama, saya memilih x-nya yang saya eliminasi. Jadi, x-nya yang saya eliminasi. Sehingga untuk mengeliminir x, kita butuh koefisien yang sama. Karena koefisiennya berbeda, ini 2, ini 1, maka saya kalikan terlebih dahulu persamaan yang kedua dengan nilai koefisien x yang akan kita hilangkan. Di sini kan 2. Supaya mendapatkan angka 2 di sini atau nilai 2 di sini, ya tinggal dikali 2 saja. Ya, tinggal dikali 2 saja. Kalau di sininya 3, ya tinggal kali 3. Karena ininya yang ada di x-nya 2 dan kita mau menghilangkan x-nya, maka kita tinggal kalikan 2. Sehingga tidak bisa kemudian mengalihkan hanya satu variabel, tapi semua persamaan harus kita kali 2. Nah, sementara persamaan pertama kita tidak apa-apakan atau kita sebut dengan dikalikan 1. Artinya nggak diapa-apakan. Kalau dikali 1 kan nggak berubah. Maka persamaan pertamanya tetap. Persamaan keduanya yang berubah karena saya kali 2. Nah, wujudnya menjadi apa? Bentuknya menjadi 2x ditambah 2 kali y, 2y, 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, 2x tambah 2y sama dengan 6. Sehingga kita dapati variabel x pada masing-masing persamaan sudah memiliki koefisien yang sama. Nah, ini tinggal dieliminasi. Kurangkan, 2x kurangi 2x habis 0. Negatif 3y, awas dikurangi 2y. Hati-hati, negatif dikurangi 2y, hasilnya adalah negatif 5y. Negatif 5y sama dengan 1 dikurangi 6 negatif 5, y-nya ketemu negatif 5 dibagi negatif 5 sama dengan 1. Ketemu y-nya kita lanjutkan ke langkah substitusi, ambil salah satu, boleh yang bawah boleh yang atas, saya ambil yang bawah karena bentuknya lebih sederhana. Karena y-nya sudah ketemu 1, y-nya maka saya ganti dengan 1. X tambah 1 sama dengan 3, x sama dengan 3 dikurangi 1. Ya. Kemudian kita dapati x-nya sama dengan 2. Nah, ini kalau yang kita eliminasi apa? X-nya. Bagaimana kalau kita eliminasi y-nya? Boleh. Caranya sama. Karena koefisien pada persamaan pertama di y itu negatif 3, persamaan keduanya koefisiennya 1, maka kita samakan dulu. Ya. Bagaimana menyamakannya? Di sini muncul 3, maka yang bawah tinggal kalikan 3 aja.
maka kita kalikan semua dengan 3x-nya kali 3, 3x. Y-nya kali 3, 3y. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian kita hilangkan. Nah, tadi di dua contoh yang pertama, cara menghilangkannya atau proses eliminasinya dengan cara kita kurangkan. Kenapa? Karena tandanya sama. Koefisien yang akan kita hilangkan memiliki tanda sama. Sementara kita lihat, nih catatan, ini catatan. Kalau tandanya berbeda, negatif dan positif, maka untuk mengeliminasi variabelnya kita gunakan apa? Penjumlahan. Ya, kita gunakan penjumlahan. Jadi catatan, jika yang mau kita eliminasi tandanya sama, apakah positif-positif atau negatif-negatif, maka caranya dikurangkan. Contohnya ini tandanya sama kan? Positif-positif. Maka kita kurangkan. Tapi kalau tandanya berbeda, negatif-positif atau positif-negatif, maka kita gunakan proses penjumlah. Jumlah. Sehingga kita dapatkan 2x tambah 3y 5x. Karena ini yang akan kita eliminir. Negatif 3 ditambah 3. Habis. 1 tambah 9, 10. Kita ketemukan x-nya sama dengan berapa? 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sama sudah. Masukkan dengan substitusi. Lanjutkan dengan substitusi. X-nya sudah ketemu 2. Ambil salah satu. 2 tambah y sama dengan 3. Y-nya ketemu 3 kurangi 2. Sama dengan 1. Nah, baik. Dua contoh ini ya, saya pikir cukup mengingatkan ya untuk mempelajari kembali materi di kelas atau di MTS dulu di SMP, karena ini tidak jauh berbeda ya. Materi persamaan linear dua variabel ini sudah pernah dipelajari, jadi saya tidak perlu memberikan materi banyak, cukup sekedar mengingatkan saja. Insya Allah nanti kalau offline kita banyak berlatih. Baik, ini pertemuan pertama kita. Saya tidak memberikan terlalu banyak. Materi pertama adalah persamaan linear dengan dua variabel. Sedikit saja, yang penting bisa diterima. Kalau kemudian nanti masih belum paham, ya silahkan diputar lagi videonya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.